Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi semuanya. Hari ini, Pak Guru mau menerangkan tentang sel. Nanti kalian akan mengetahui apa itu sel, kemudian apa saja komponennya, ya kan? Kemudian nanti akan tahu komponen-komponen tersebut itu fungsinya sebagai apa, ya. Ya, perhatikan. Nah, sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Jadi kalau misalkan ada tumbuhan, ada hewan, nanti paling yang kecilnya adalah kalau misalkan dibagi-bagi lagi, itu akan menjadi sel. Ya. Kemudian, penemu sel pertama kali adalah Robert Hooke. Dia mengamati jaringan atau mengamati sebuah sayatan dari pohon gabus. Ternyata setelah diamatin, di sana ada sebuah rongga-rongga kecil. Ya, ini terjadi pada tahun 1665. Ya, nah, sayatan atau rongga kecil yang tersebut disebut dengan sel. Nah, sel sendiri, ya, ini kebetulan ada sel, ada dua macam sel di sana. Yang pertama ada istilahnya sel prokaryotik. Sel prokaryotik itu sel yang dimana inti selnya bercampur dengan material pada bagian sini. Ya. Sedangkan sel eukaryotik yaitu sel yang sudah ada pemisahnya seperti ini. Jadi antara material inti dengan material-material lain tidak bercampur, terpisah ada kantong dari inti sel, ya. Nah, yang ini, yang prokaryotik hanya dimiliki oleh bakteri ya, atau golongan kelas Monera. Sedangkan yang eukaryotik dimiliki hampir seluruh filum atau mungkin ya. Nah, kayak hewan, tumbuhan, jamur biasanya telah memiliki kantong seperti ini, ya. Oke, selanjutnya. Sedangkan dengan melihat gambar ini, ya kan, berarti kalian ini ada bagian-bagian dari sebuah sel. Aku contohkan yang pertama adalah sel hewan. Nah, kalau kita mengamati di bawah mikroskop sebuah sel, contohnya Pak Guru adalah di sini adalah sel dari sel darah merah, bentuknya seperti ini dari hewan tuh sel darah merah. Yang ini sel darah putih. Ya, kalau kita amati atau kita besarkan, gambar strukturnya akan menjadi seperti ini. Ya, ya. Nah, kemudian ada bagian-bagian di bagian dari sel. Yang pertama adalah kita cek dulu yang bagian merah dulu. Yang ini nih, ya. Ya, yang ini tidak ada pada hewan. Nah, yang ini dinamakan dengan inti sel. Bagian yang besar ini namanya inti sel. Selanjutnya, di dalam inti sel ada yang berwarna kuning kecil lagi. Namanya adalah anak inti. Disebut dengan nukleolus. Nah, kemudian ada bagian yang menyelimuti inti, ya. Biasanya ada bagian-bagian kecil yang menempel di sini kecil, ya, namanya ribosom. Sedangkan lapisan lapisan seperti ini dinamakan dengan retikulum endoplasma. Ya. Selanjutnya ada bagian yang seperti ulat. Ini ada dua nih kebetulan digambar. Ini disebut dengan mitokondria. Kemudian ada lembaran-lembaran di luar dari inti sel yang tidak menyelimuti, dinamakan dengan badan Golgi. Kemudian sebelah sini ada yang sebenarnya ketutupan sebelah sini ya. Di sini ada namanya adalah sentriol. Ya. Nah, kemudian ada bagian seperti ini dinamakan dengan lisosom. Nah, sel sendiri dilapisi oleh lapisan tipis yang ini, ya, yang kelihatannya warnanya putih. Ini dinamakan dengan membran sel. Nah, setiap bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Oke, aku tunjukkan fungsi-fungsinya. Nah, bagian tadi dinamakan dengan organela yang Pak Gus sebutkan. Nah, yang pertama fungsi dari membran sel. Membran sel fungsi utamanya adalah melindungi sel dan mengatur banyak sedikitnya masuk dan keluarnya zat. Dan juga sebagai penerima rangsang dari luar. Ya, tadi yang bagian pembungkusnya ya.
Kemudian adalah retikulum endoplasma. Bentuknya seperti jala-jala ya, atau lembaran-lembaran yang tadi menyelimuti dari inti sel. Ya, yang ini yang berwarna kuning sebelah sini ya. Ya. Nah, itu ada dua macam. Jika pada bagian retikulum endoplasmanya ditempelin dengan ribosom kayak titik-titik kecil, disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Fungsinya untuk transport dan sintesis protein. Ya. Sedangkan jika retikulum endoplasmanya tidak ditempeli dengan ribosom, ya dinamakan dengan retikulum endoplasma halus. Fungsinya sebagai transport dan sintesis lemak dan steroid. Ya, lanjut. Nomor 3 ada namanya nukleus. Nukleus yang tadi berwarna ini, ya nukleus. Nah, atau itu disebut dengan inti sel. Gunanya adalah sebagai tempat penyusunan DNA, RNA, dan protein, atau mengandalkan seluruh aktivitas sel dan mengatur pembelahan sel. Ini adalah bagian yang terbesar biasanya pada makhluk hidup, pada sel. Ya. Kemudian ada nomor 4 tadi yang tertutupin, ya tertutupi. Jadi kalau kita putar, nih, nah ini yang sebelah sini, yang berwarna kuning ini adalah sentriol, ya sentriol. Nah, ini sentriol. Hanya dimiliki oleh sel hewan. Biasanya adalah untuk pembelahan dari sel. Ya. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma. Jadi sitoplasma itu adanya ini nih, yang berwarna ungu ini nih. Cairan yang mengisi antar organela ya di sini ya. Jadi di sini nih. Cairan yang mengisi. Ya. Nah, fungsinya adalah sebagai pengisi dan tempat reaksi metabolisme sel. Kemudian nomor 6 ada badan Golgi. Badan Golgi itu bentuknya kantong pipih seperti lembaran-lembaran ya. Gunanya sebagai sekresi polisakarida, protein dan lendir. Kalau digambar adalah yang berwarna biru ini. Ya. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom. Ribosom biasanya menempel tadi pada retikulum endoplasma. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein atau pembuatan protein. Kalau digambar dia menempel pada bagian sini, yang kuning kecil-kecil harusnya. Seperti ini nih, nempel sebelah sini ukurannya. Lanjut. Kemudian ada lisosom. Lisosom itu adalah organ yang fungsinya untuk mencerna atau endositosis zat asing. Ya, atau menghancurkan organel sel yang sudah rusak atau menghancurkan sel itu sendiri. Nah, kalau digambar yang berwarna kuning ini, lisosom. Ya. Oke. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini sebenarnya sebagai tempat untuk respirasi sel atau bernafasnya sel ini mitokondria. Kalau digambar adalah seperti ini. Yang berwarna hijau ini. Yang berwarna hijau. Ya. Ini. Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel biasanya hanya dimiliki oleh tumbuhan saja. Hanya dimiliki oleh tumbuhan saja. Ya. Biasanya untuk membentuk tubuh tumbuhan sehingga lebih kaku dan melindungi sel. Ya. Kemudian plastida, ini juga hanya dimiliki oleh tumbuhan. Ya, ini di plastida khusus yang kloroplas biasanya. Nah, ini ya gambar. Kemudian fokula. Fokula kalau digambar ini ada fokula, kecil tapi ya. Kalau di tumbuhan akan lebih besar. Ini biasanya tempat untuk menyimpan cadangan makanan, pigmen. Kalau di tumbuhan biasanya untuk menyimpan pigmen, minyak atsiri dan sisa-sisa metabolisme lain. Ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah sel tumbuhan seperti ini. Bentuknya akan lebih kaku ya. Jadi kalau penampak aslinya dari sel tumbuhan seperti ini, Pak Guru contohkan adalah ini adalah sel dari rhodiocolor atau daun Adam Hawa. Diamatin dia bentuknya kotak-kotak seperti ini. Nah, bentuk strukturnya akan seperti ini. Ya.
Ya, ini sel tumbuhan. Jadi kalau ini ada sel asli penampakan di mikroskop, sedangkan yang ini adalah kalau digambarkan menggunakan 3 dimensi atau ini ya. Ada beberapa bagian yang hanya dimiliki tumbuhan, seperti ini. Yang ini adalah bagian kloroplas organelanya untuk fotosintesis. Ya. Berarti antara sel hewan dengan sel tumbuhan ada perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Ya. Berdasarkan organnya. Sel tumbuhan ya memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak. Ya. Kemudian karena memiliki dinding sel, sel tumbuhan itu kaku, sedangkan sel hewan lebih fleksibel. Ya. Dari segi ukuran, umumnya sel tumbuhan lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Ya. Kemudian di tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan di hewan tidak memiliki. Ya. Kemudian sel tumbuhan memiliki vakuola, ya. Sedangkan sel hewan tidak ada, kecuali hanya hewan-hewan yang biasanya uniseluler. Nah, sedangkan di sel hewan, ya kan, yang ada tapi di sel tumbuhannya tidak ada adalah pertama adalah sentriol. Di sel tumbuhan ada namanya, sel hewan ada namanya sentriol, tapi di sel tumbuhan itu tidak ada, kecuali beberapa hewan tingkat rendah. Kemudian di sel hewan juga ada sentrosom, sedangkan di sel tumbuhan tidak ada, hanya dimiliki oleh beberapa tumbuhan tingkat rendah. Kemudian di sel tumbuhan ada plastida, sedangkan di sel hewan tidak ada. Ya. Itulah beberapa perbedaan mengenai sel hewan dengan sel tumbuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.